setelah bulan lalu keluarin Reno 11 dan 11 Pro, Oppo kali ini keluarin HP baru untuk melengkapi jajaran Reno 11 seriesnya. Nah, yang gak saya sangka itu ternyata yang dikeluarin adalah Oppo Reno 11F 5G. Jadi setelah sekian lama Reno F series itu absen, akhirnya balik lagi. Setelah nyobain HP ini sekitar kurang lebih 2 minggu, saya tuh cukup nggak nyangka dengan apa yang ditawarkan Oppo lewat Reno 11F 5G ini. Menurut saya ini adalah epic comeback dari Reno F seriesnya Oppo. Maksudnya apa? Langsung aja kita bahas HP-nya. Oppo Reno 11F 5G ini mengandung desain flat di semua sisinya. Jadi bikin kelihatan cukup berbeda dengan Reno 11 series lainnya ya. Ada 3 pilihan warna, dan yang saya pegang ini warna ungu koral. Yang warna ini tampilannya nggak polos ya. Jadi ada efek 3D dengan pattern seperti koral, plus ada efek pantulan kayak diamond juga. Frame sampingnya juga dikasih warna ungu, jadi selaras dengan bodi belakangnya. HP ini walau ukurannya besar, tapi kerasa ringan dan cukup tipis juga. Terus HP ini juga ada rating IP65, jadi bisa lebih terlindungi dari air dan debu. Selain desainnya, bagian layarnya juga nggak kalah stand out. HP ini pakai desain punch hole di tengah, dan untuk sebuah HP Oppo di bawah 5 juta, bezelnya itu sangat tipis. Udah nyaris tipis HP flagship terbaru, dan cukup simetris, jadi tipis di semua sisinya. Nggak cuma itu yang premium, ternyata kualitas panel layarnya pun bagus. Kali ini kita dikasih panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz, jadi layarnya smooth banget. Selain itu dia udah 10-bit, terus udah support HDR10 Plus juga. Jadi panel layarnya itu sama persis dengan varian Reno 11 yang di atasnya. Nggak ada yang dipangkas. Warna layarnya bagus, vivid, kontrasnya tinggi, terus cerah juga untuk HP di kelasnya. Dia bisa hingga 1100 nits. Pokoknya di sektor layar, Oppo tuh kali ini all out untuk sebisa mungkin kasih yang terbaik di kelasnya. Sebetulnya nggak cuma berhenti sampai di situ aja. Performanya pun bagus, buka tutup apps udah kerasa smooth di kelasnya. RAM-nya besar 8GB dan ada RAM expansion hingga 8GB juga. Jadi multitasking juga udah aman banget. Buka 3 apps sekaligus mah lancar. Nggak heran ya, karena HP ini pakai chipset Dimensity 7050. Yang berarti sama kayak Reno 11 5G yang harganya nyaris 6 juta. Jadi Reno 11 F5G ini adalah HP di bawah 5 juta Oppo yang paling powerful sejauh ini. Meningkatnya cukup jauh dibandingkan produk-produk sebelumnya. Storage-nya 256GB dan udah dikasih UFS 3.1 pula. Jadi udah ngebut banget di kelasnya lah. Terus masih dikasih slot microSD juga sama Oppo. Tentunya udah support 5G dan dia tuh ada fitur link boost. Jadi dia bisa nangkap sinyal lebih kenceng, terus kalaupun kita sempat lost connection, dia bakal gegas untuk nangkap sinyal lagi. Buat gaming tentu udah termasuk powerful di kelasnya. Mungkin dari kalian juga udah banyak yang tahu ya gimana performa Dimensity 7050 ini. Banyak game yang bisa jalan smooth di 50-60 fps. Kayak PUBG misalnya, dia itu bisa jalan di smooth extreme ya, dan performanya lumayan stabil. Mobile Legends bahkan grafis tinggi ultranya udah kebuka, dan bisa atur frame rate hingga super. Pokoknya buat di harganya udah mantep lah buat gaming. Sebagai informasi, speakernya belum stereo. Walau begitu, kualitas speakernya lumayan bagus sih dan nyaring pula. Karena ada fitur Ultra Volume Mode yang bisa sampai 300%. Oppo Reno 11 F5G ini pakai ColorOS 14 terbaru yang udah berbasis Android 14. Saya baru cobain ColorOS 14 dan terlihat semakin cakep dan terasa makin smooth ya. Dia tuh ada yang namanya Trinity Engine yang bisa kasih optimalisasi biar performanya dalam beberapa tahun mendatang itu bakal smooth terus. Dan ada jaminan dalam 4 tahun, performanya itu bakal tetap smooth kayak beli HP baru. Ada beberapa fitur yang saya suka, kayak di galeri ada Smart Image Mapping, yang bisa potong objek di foto dengan gampang tinggal di hold aja. Bisa semudah ini juga karena ada bantuan dari AI. Terus bisa langsung drag and drop juga, gampang banget lah. Ada auto pixelate yang dibantu AI juga. Jadi pas kita screenshot sesuatu, dia bisa otomatis sensor data personal dan yang sensitif ya. Ada file doc juga, jadi kita bisa ngumpulin beberapa gambar ke satu wadah. Setelah itu kalau mau share di aplikasi lain, tinggal drag and drop file-filenya dari doc-nya aja. Selain itu ada multi-screen connect ya, yang bisa mempermudah komunikasi antar device Oppo, kayak tablet atau ke Windows PC juga bisa. Kali ini ada fitur baru yang nggak saya sangka hadir di HP Oppo, yaitu Link to Windows. Karena Link to Windows-nya ini udah bawaan dari OS-nya, jadi fiturnya lebih lengkap dibandingkan yang install sendiri di Play Store ya. Di sini kita bisa buka aplikasi dari HP di laptop atau PC Windows juga. HP ini juga dilengkapi dengan NFC dan bisa dipakai buat top up e-money. Oppo Reno 11 F5G pakai ultra clear triple kamera di belakang.
ada kamera utama 64 megapiksel. Kali ini ada ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Akhirnya kamera ultrawide kembali hadir di HP Oppo untuk range harga segini ya. Kamera ultrawide-nya pun udah bisa dibilang kualitasnya lumayan banget, apalagi buat di harganya. Detailnya udah baik, paling pas kondisi low light, detailnya jadi agak soft dibandingkan pas terang. Tapi kita kan bisa pakai night mode. Selain bisa bikin tambah terang, dia juga bisa naikin detail. Untuk kamera utama 64 megapikselnya, pas di kondisi terang nggak perlu diragukan. Bagus. Warnanya vibrant, memanjakan mata, efek HDR cukup tinggi, jadi di area gelap dibikin cukup terang. Kalau ini karakter, jadi tergantung selera aja. Dynamic range juga lebar, bahkan di kondisi backlight yang cahayanya kontras banget pun, detail di semua areanya masih kelihatan jelas. Saya juga suka sama natural bokehnya, kelihatan shallow ya. Fotonya tentu tajam dan detailnya baik. Nah yang sebetulnya saya nggak sangka, walaupun nggak ada kamera tele, tapi pas saya tes foto zoom masih terlihat bagus. Di 5 kali zoom pun masih terlihat cukup tajam ya. Nggak kayak digital zoom biasa yang di crop doang dan pecah. Kayaknya sensornya ini ada fitur in sensor zoom, dan dibantu juga sama processing softwarenya Oppo yang bikin tambah bagus. Dan tajamnya itu juga kelihatan natural, ini berkat processingnya Oppo. HP ini pakai tagline The Portrait Expert seperti Reno 11 series lainnya. Jadi tentu ada mode portrait, dan mode portraitnya pun bagus ya. Awalnya saya cukup skeptis, apalagi HP ini nggak ada kamera tele kayak varian lainnya. Untungnya Oppo masih kasih option 2 kali zoom di mode portraitnya ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, foto zoomnya itu masih kelihatan cukup tajam. Jadi masih cukup bisa mensimulasikan kamera tele. Memang pasti beda lah kalau ada kamera optical tele ya. Tapi ini sudah cukup tajam dibandingkan digital zoom biasa. Jadi saya puas banget sama hasilnya. Dan seperti biasa, Oppo kasih berbagai filter di mode portrait ini. Kayak bokeh flare portrait, AI color portrait, black and white, dan sebagainya. Pas foto di kondisi low light pun masih terlihat bagus. Ini di atas ekspektasi saya juga. Noise-nya cukup minim, detail masih lumayan, belum lagi kita masih bisa pakai night mode buat improve detail dan bersihin noise. Pas saya lihat kualitas foto zoom dan low light-nya, saya percaya kualitas sensornya itu bagus dan processing yang dikasih Oppo juga nggak setengah-setengah. Memang ada kamera makro, tapi karena cuma 2 megapiksel jadi ya cuma buat seru-seruan aja lah. Kalau saya sih lebih suka foto pakai 2 kali sampai 5 kali zoom lewat kamera utamanya aja. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Seperti biasa, kamera selfie-nya bagus, detail juga bagus, pas foto backlight, dynamic range juga lebar. Terus ada mode portraitnya juga. Untuk perekaman video, kamera ultrawide-nya bisa rekam hingga Full HD 30 fps. Hasilnya lumayan bagus. Kalau kamera utamanya bisa rekam hingga 4K 30 fps, di Full HD ada pilihan 60 fps. Hasilnya tajam dan menurut saya bagus ya. Ada video bokeh, tapi jalannya di resolusi HD. Dia ada video stabilisasi juga, bisa jalan di Full HD 30 fps. Kalau mau jalan di 60 fps, bisa nyalain mode Super Steady-nya. Sayang di 4K belum bisa pakai video stabilisasi. Untuk kamera selfie-nya bisa rekam hingga 4K 30 fps juga, dan di Full HD juga sama, hingga 30 fps. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini untuk resolusi Full HD-nya. Kita tes sambil jalan dulu sebelum nyobain depth of field-nya ya. Belum nyalain fitur bokehnya, bokeh video. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, jadi cukup banget lah buat dipakai seharian. Terus chargernya udah dikasih SuperVOOC 67 watt, jadi udah ngebut banget di kelasnya dan nggak perlu dibeli terpisah. Oppo juga jamin umur baterainya bakalan awet, jadi dalam 4 tahun tuh baterai health-nya minimal masih di atas 80%. Kesimpulannya, Oppo Reno 11F 5G ini adalah HP di bawah 5 juta Oppo yang paling menarik hingga saat ini. Selain desainnya yang stand out, Oppo tuh kelihatannya juga cukup all out untuk kasih yang terbaik di HP ini. Walau HP ini lebih terjangkau dibandingkan Reno 11 5G, tapi kualitas panel layar, chipset, dan software itu nggak dipangkas sama Oppo. Kualitas kameranya juga bagus, dikasih ultrawide juga. Dan walau nggak ada kamera tele, tapi hasil foto portraitnya masih terjaga dan dikasih 2 kali zoom juga ya. Paling speakernya aja yang belum stereo. Tapi overall sih, Oppo Reno 11F 5G ini sangat layak dibeli buat kalian yang nyari HP di bawah 5 juta. Oh ya, ada sedikit info buat kalian nih. Jadi pas kami bikin review ini dan cek-cek website resmi Oppo Indonesia, ternyata ada program Lucky Draw untuk setiap pembelian baik Oppo Reno 11F maupun Reno 11 series. Hadiahnya tuh mantep banget ya, yaitu Honda PCX 160 ABS dengan total 30 unit. Terus buat kalian yang pengen dapetin Oppo Reno 11F ini secara gratis, kalian bisa ikutin challenge Fantastic Reno Dance.